Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Kita lanjutkan perbincangan kita tentang manajemen kinerja. Ya, kalau pada sesi sebelumnya kita sudah diskusi tentang konsep umum performance management system. Ya, ada beberapa poin-poin penting ya di sana ya. Salah satunya yang paling penting adalah bahwa manajemen kinerja itu memiliki tiga unsur pokok ya. Yang pertama perencanaan, kemudian yang kedua pembinaan, kemudian yang ketiga evaluasi atau pengukuran. Oke, sekarang kita akan mulai masuk ke masing-masing dari tiga hal tersebut. Yang pertama kita akan diskusi tentang perencanaan kinerja. Nah, di dalam perencanaan kinerja ini sendiri kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Ya. Bagian pertama kita akan berbincang tentang mengenali KPI, Key Performance Indicators. Baik, sebelumnya rasanya kurang lengkap kalau kita tidak melihat sedikit ya tentang sejarah ya, sejarah tentang pengukuran kinerja. Ya, sebenarnya kalau kita telusuri bahan-bahan bacaan ya, referensi ya, di tahun 220-an gitu ya, itu sudah ada catatan sejarah tentang di Cina ya, ada dinasti di Cina yang mengangkat petugas khusus untuk mencatat pencapaian atau apa saja yang dilakukan oleh staf-staf kerajaan. Ya, itu dianggap sebagai salah satu milestone lah dalam sejarah pengukuran kinerja ini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang kami tampilkan di sini ada beberapa hal. Ya, kita lihat satu persatu ya. Ya, misalnya di sini ya, di abad ke-15. Ya. Di abad ke-15 ini sudah ada catatan tentang pembukuan ganda, double entry bookkeeping. Ya. Jadi dia di jurnal dalam pendapatan dan pengeluaran gitu ya, catatan-catatannya. Itu sebenarnya merupakan pengukuran kinerja keuangan, ya, kinerja keuangan saja ya di sini. Ke depan akan ada kita temukan ya kinerja dalam aspek strategik dan operasional. Ya. Ini yang di abad ke-15 ya, abad 15-an. Kemudian di awal abad 19 mulai dikenal adanya manajemen akuntansi. Ya, ada beberapa buku yang ditulis ya, kemudian ini terus berkembang tentunya sampai saat ini. Ya, kemudian di abad ke-20 ya, abad 20-an mulailah dikenal yang namanya nilai saham di masing-masing shareholders. Ya, kemudian ini dari aspek finance ya. Nah, kalau di aspek yang strategik atau operasional ini ya ada beberapa hal, ada customer satisfaction index, kemudian human capital metrics, competitive advantage, Six Sigma, Malcolm Baldrige, kemudian ROTI, ISO gitu ya. ROTI return on training investment ya gitu. Mengukur angka pengembalian dari investasi berupa training itu juga bisa dilakukan. Kemudian yang paling banyak dicontoh atau dijadikan sebagai model gitu ya adalah balance scorecard. Ya. Balance scorecard ini ditemukan oleh Pak Kaplan dan Pak Norton. Ya. Nah ini yang banyak kemudian kami sendiri menggunakan cara berpikirnya ya meskipun mungkin perlu modifikasi ya sesuai dengan kebutuhan di organisasi kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan di rumah sakit maupun klinik kita masing-masing. Ya, jadi
balance scorecard itu memotret sebuah katakanlah badan usaha atau bisnis begitu ya, dari 4 perspektif. Perspektif keuangan, perspektif customer, perspektif proses bisnis internal, dan proses learning and growth. Perspektif learning and growth. Jadi 4 hal ini dipotret, disajikan dalam bentuk kinerja oleh konsep balance scorecard. Ini sangat menarik. Ya. Nah, dan ke depan kita akan menggunakan konsep ini dalam diskusi-diskusi kita yang akan datang. Baik, itu sejarah ya. Nah, kemudian kita beralih ke ini, ada perbincangan. Saya taruh di mana nih supaya kelihatan. Nah, di sini aja. Oke. Nah, ini ada perbincangan ya. Katanya Bapak ini yang pertama ini. Profit kita terus menurun nih. Bagaimana kalau kita misalnya beli buku KPI, terus kita ajarin ke semua manajer kita, ya, supaya mereka paham dan mengerjakan. Nah, kata yang lebih junior, sepakat Pak, itu ide yang baik, good idea. Nah, terus habis itu dia berpikir lagi nih, tapi nanti gimana ya kalau mereka sudah paham terus pindah ke rumah sakit lain? Terus dibalas lagi sama yang junior ini. Lah nanti bagaimana kalau mereka nggak paham KPI, terus mereka tetap kerja di rumah sakit kita, gitu ya. Nah ini diskusinya mirip-mirip dengan pertanyaan bagaimana kalau kita mengirim staff training, terus setelah mereka pintar, mereka pergi dari rumah sakit kita, gitu ya. Ya jawabannya dijawab lagi dengan pertanyaan, bagaimana kalau kita tidak mentraining mereka, lalu mereka kemudian tetap tidak pintar, lalu tetap ada di tempat kita, gimana? Itu pilih yang mana? Ya, jadi kira-kira ini mengantar kita pada diskusi yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan KPI. Nah, ini ada beberapa definisi tentang KPI. Sebenarnya intinya itu sama ya, bahwa ada sesuatu yang kita tetapkan menjadi indikator untuk mengukur performance, mengukur kinerja. Nah, mungkin macam-macam, nanti teman-teman, Bapak Ibu semua bisa menemukan ada IQ, ya. Mungkin pernah dengar ya, indikator kinerja utama, atau ada juga yang menyebut IQ, indikator kinerja unit, indikator kinerja individu, IKI, gitu ya. KPI. Nah, ini yang akan kita pakai ke depannya. Key Performance Indicators. Jadi dalam diskusi-diskusi kita akan menggunakan terminologi ini. Ada juga ini big, hairy, audacious goals. Ya, gitu. Tujuan yang besar, menakutkan, begitulah ya. Kemudian widely important goals, ya, objective and key result. Ya, ini istilah-istilah. Pada intinya semuanya ini menetapkan indikator untuk mengukur kinerja. Lalu dari pengukuran itu, ini pengukuran itu kemudian dihasilkanlah formulasi yang merupakan treatment, bisa treatmentnya obat atau mungkin suplemen ya, supaya meningkatkan kinerja dari rumah sakit atau klinik kita. Jadi pada intinya ini sama saja. Ya. Kemudian kalau kita formulasikan definisinya ya, KPI itu adalah indikator atau ukuran yang dipakai untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditentukan. Oke, jadi ada kata kuncinya di sini, mengukur, ya, pengukuran, ya, ada pengukurannya, pencapaian kinerja, kemudian sasaran strategis. Nah, kata kuncinya itu, ya, yang akan terus kita olah, ya. Baik, nah, ini ada tipe KPI, ada empat tipe KPI. Nah, beberapa kalau kita cari di Google bisa kita temukan di buku-buku ini. Silakan dicari, ya, di googling juga bisa. Ya, saya ada yang punya nih di antara buku ini. Selebihnya googling aja. Nah, kita berangkat pertama dari sasaran strategis. Ya, ada sasaran strategis. Sasaran strategis itu kemudian diturunkan menjadi mengukur hasil. Ya. Kemudian diturunkan lagi mengukur aktivitas, diturunkan lagi mengukur inisiatif.
Maksudnya diturunkan itu adalah kualitas pengukurannya. Ya. Paling atas ini adalah kita mengukur hasil, mengukur pencapaian, the result. Ini resultnya nih, hasilnya apa? Ini yang paling akurat lah begitu ya dari pengukuran ini semua. Ya. Yang kedua ini mengukur aktivitas ini bekerja kerasnya. Ya. Bekerjanya dinilai sekeras apa gitu kerjanya untuk mencapai hasil. Jadi kalau kita mengukur di bagian yang ini, belum tentu kita mengukur hasilnya. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian yang paling bawah ini yang diukur malah lebih bawah lagi. Ini menginisiasi perubahan. Ya, jadi kalau kita mengukur yang di sini, ya tentu saja kita tidak bicara bagaimana mengukur kerja kerasnya, apalagi mengukur hasilnya. Nah, mengapa ada ini semua? Karena kita jelasin. Jadi yang pertama kita berangkat dari atas dulu ya. Ini KPI eksak namanya. Jadi KPI eksak inilah yang merupakan indikator ideal ya, untuk mengukur sebuah hasil. Ini gold standar lah begitu, katakanlah begitu ya. Nah, kemudian yang bawah ini KPI proxy. Nah, KPI proxy ini dia juga baik, dia juga mengukur hasil ya, tapi tidak seakurat yang atas, gitu ya, kira-kira begitu. Kenapa? Karena untuk melakukan pengukuran KPI eksak, ya, yang atas ini, dibutuhkan proses yang cukup besar pelibatan sumber dayanya, gitu. Nah, sehingga untuk menyikapi hal tersebut, kita kemudian memodifikasi, ya, lalu kemudian kita ada KPI proxy ini, ya. Jadi intinya mengukur KPI proxy lebih mudah daripada KPI eksak. Kemudian KPI aktivitas. Ini mengukur outputnya, aktivitasnya, inputnya, ya, aktivitas apa yang kita kerjakan, begitu ya. Ini levelnya lebih di bawah lagi. Kemudian KPI project, ya, mengukur progres dari project sesuai terhadap 3 hal, sesuai dengan anggaran, sesuai dengan waktu, sesuai dengan spesifikasi. Ya, 3 hal itu. Ya, ini terlalu akademik ya rasanya ya, tapi memang perlu kita ketahui ya. Oke, baik. Nah, kita mulai dari atas nih. Ini kalau kita telusur di literatur seperti ini yang akan kita temukan pada umumnya. Yang kami mencoba membuatkan summary-nya begitu ya. Nah, ini ukuran ideal KPI eksak, measure result-nya gitu ya. Ini yang paling ideal. Kemudian ini yang level di bawahnya, level berikutnya dari KPI eksak disebut KPI proxy. Kemudian ini KPI aktivitas, ini measure activity, ya, aktivitasnya yang diukur, ya. Nah, kemudian yang ini measure inisiatif project, ya. Bagaimana menginisiasi perubahan, ya. Perubahan itu apakah akan ada hasilnya pada KPI yang atas? Nah, itu nggak diukur di sini, tapi paling tidak sudah diukur inisiatifnya. Kalau kemudian kita mau membuat penyederhanaan, ya kelihatannya ya, KPI eksak dan proxy itu bisa jadi satu kelompok, KPI aktivitas dan project itu bisa jadi satu kelompok. Gitu. Baik, selanjutnya diberi contoh. Ya, ini contohnya. Contoh 4 tipe KPI tadi diturunkan dari sasaran strategis. Ya, misalnya ini ya sasaran strategisnya. Ya. Sasaran strategisnya ini ya, terciptanya layanan yang mengacu pada harapan customer. Nah, ini sasaran strategisnya. Oke. Kalau kita turunkan KPI eksaknya apa? KPI eksaknya ini survei kepuasan customer. Nah, tentunya ini yang paling akurat gitu ya. Nah, tapi untuk bisa membuat sebuah survei kepuasan customer yang kredibel, yang metodologinya bisa dipertanggungjawabkan, bagus, ya, butuh resources yang tidak sedikit. Nah, kemudian untuk mencari yang lebih sederhana daripada yang atas, nah ini dibuatlah ada beberapa KPI proxy, ya, misalnya jumlah komplain customer, tingkat kedekatan customer, berapa kontrak yang dibatalkan oleh rekanan, kemudian berapa panjang antrian, ya.
antrian yang ada di rumah sakit, begitulah, atau di klinik. Nah, ini bisa untuk kita punya gambaran untuk mengukur hasilnya. Nah, apakah harapan customer tercapai atau tidak? Kalau antriannya semakin panjang, tentu harapan orang kan dia ngantrinya nggak lama-lama gitu ya. Nah, jadi dari situ kita bisa membuat kesimpulan ke yang atas, ya. Kemudian aktivitasnya apa? Ya, aktivitasnya bisa renovasi bangunan. Ini program ya, semacam program-program kerja ya. Renovasi bangunan rumah sakit, training customer service excellent untuk staff, gitu ya. Nah, kalau tidak ada training, kalau staff kita nggak kita training, tidak kita tingkatkan skill, knowledge ya dan attitude-nya, apakah mungkin nanti dia bisa melayani customer sesuai harapannya? Tentu saja logikanya nggak bisa ya. Gitu. Oke, kemudian berapa banyak jumlah customer gathering yang sudah kita buat? Ini sebagai bagian dari komunikasi ya dengan customer gitu. Kemudian, nah itu kalau dari programnya. Nah kalau dari aspek inisiatifnya, ya, menginisiasi perubahan, gitu. Rekrutmen staff customer care. Ya. Kita merekrut, ya. Tentu saja ya kalau kita merekrut, orang sudah kita rekrut, apakah langsung kemudian customernya puas? Enggak kan tentunya. Dia butuh proses lagi ke sana. Tapi paling tidak ada inisiatif rumah sakit kita, klinik kita merekrut staff customer care. Ya, kemudian ada aplikasi telemedicine. Ya, kita menyiapkan aplikasi ya, di tengah pandemi seperti sekarang ini ya. Teknologi ini menjadi barang yang sangat dibutuhkan ya untuk menjembatani komunikasi. Upgrading teknologi call center, ya, call centernya kita bangun ya begitu. Nah ini yang samping tadi saya belum bahas ya ini. Peringatan dini, apa maksudnya? Jadi semakin ke bawah, kita bisa melihat semakin dini apakah KPI kita itu tercapai atau tidak. Karena semakin ke bawah itu kan dia sifatnya semakin mendasar, inisiatif. Ada nggak inisiatifnya? Ya. Kalau misalnya kita tidak ada dedicated staff customer care, apa mungkin itu nanti kita bisa melayani customer dengan sesuai harapan mereka? Gitu ya. Logikanya ya jauh ya. Yang dedicated resources-nya aja nggak ada, gimana mau mencapai hasilnya? Kira-kira begitu. Jadi ini yang dimaksud dengan peringatan dini di sini adalah semakin ke bawah itu deteksi dininya semakin kuat gitu ya, semakin ke atas semakin akurat gitu ya, itu dua hal yang berbeda. Oke, nah ini jenis-jenis KPI ya dari aspek yang lain ya. Kalau tadi dari aspek bagaimana terkait dengan sasaran strategis ya. Kalau ini kita bisa lihat kontennya ya. Misalnya yang pertama ini aspek kualitas ya, kualitas. Jadi kita bisa lihat kalau di rumah sakit itu ya kira-kira begini, persentase pelaksanaan PPS akreditasi. Ya, di rumah sakit ada akreditasi, di klinik juga ada akreditasi. Ini bagian yang memotret sebesar apa effort atau kinerja dari rumah sakit dan klinik dalam berupaya untuk memenuhi standar kualitas. Kita bicara kualitas, pasti wajib ada standarnya. Tidak mungkin bicara kualitas tidak ada standar, gitu ya. Nah, yang kemudian berikutnya kita bisa lihat juga di sini ada lulus sertifikasi rumah sakit syariah. Ini satu standarisasi yang juga didorong bisa diberlakukan di rumah sakit maupun klinik. Itu kualitas. Kemudian kecepatan, misalnya nih kecepatan ya. Mungkin di rumah sakit kita atau di klinik kita kenal ada istilah service level agreement, pemenuhan service level agreement. Ini bisa menjadi ukuran dari kecepatan. Ya, misalnya seberapa cepat, misalnya ada mesin yang rusak, alat yang rusak, lalu kemudian bisa diperbaiki, kemudian bisa berfungsi normal lagi, itu seberapa cepat. Ya.
Kemudian atau misalnya ada permintaan untuk rekrutmen staff, itu seberapa cepat, gitu, dan seterusnya. Ya. Waktu tunggu pengambilan obat di farmasi rawat jalan. Nah, ini juga satu contoh ukuran kecepatan, ya. Kita bisa ukur ini sehingga pada waktunya kita bisa menjanjikan ke customer, Anda akan menunggu sekian menit obatnya, gitu kira-kira. Ya. Kemudian kehandalan, ya, persentase ketersediaan sarana pelayanan sesuai kelas rumah sakit. Ya, rumah sakit kita handal ketika sarananya bisa kita yakinkan siap sesuai standar kelas kita. Ya, persentase ketepatan waktu praktek dokter di rawat jalan. Ya, rumah sakit kita handal atau tidak? Ya, ketika kita menuliskan, ya, jadwal praktek dokter jam 8 pagi, gitu misalnya. Lalu dokternya baru datang jam 9 pagi. Nah, itu tentu saja kita nggak handal itu. Ya. Kemudian fleksibilitas, persentase utilisasi slot poli oleh dokter. Jadi kita bisa berbincang tentang ini lebih jauh di kesempatan yang berikutnya. Jadi pada intinya bisnis poli, rawat jalan di rumah sakit itu sama dengan bisnis airlines sebenarnya, bisnis angkutan. Ya. Kursinya segitu, ya, slotnya segitu kalau di poli. Terisi berapa, ya, berapapun yang terisi tetap pesawatnya berangkat. Berapapun dokter yang praktek, berapapun yang terisi, tetap rumah sakitnya jalan, tetap kliniknya jalan. Nah, kita se-fleksibel apa untuk merubah jadwal-jadwal itu sehingga kita bisa efektif dan efisien. Ya. Kemudian jumlah tempat tidur rawat inap yang beroperasi, berapa yang beroperasi? Ya, se-fleksibel apa kita misalnya kemudian merubah menjadi ruang isolasi, kemudian diganti lagi menjadi yang kelas misalnya kelas 1 jadi VIP dan seterusnya. Itu se-fleksibel apa? Ya. Nah, itu kita bisa lihat ya dari hal-hal seperti ini. Ini kemudian biaya, persentase biaya operasional, ya, kemudian biaya marketing. Nah, ini contoh ukuran yang bisa diterapkan, ya, KPI. Ya, ini ada pola cascading dan achievement. Ya, dari atas ke bawah ini cascading, ya. Kemudian dari bawah ke atas ini achievement atau implementasinya. Ya. Jadi kita cascading-nya tentu dari atas. Ya. PT atau yayasan atau koperasi sebagai badan hukum pemilik rumah sakit itu harus punya KPI. Wajib punya KPI. Ya. Kenapa? Karena KPI itulah yang nantinya akan diturunkan ke pengelola rumah sakit. Ya. Diturunkan tuh KPI-nya dari PT, yayasan, koperasi ke direktur rumah sakitnya. Dia diamanahkan untuk mencapai KPI ini. Ke direktur kliniknya, dia diamanahkan untuk mencapai itu. Ya, kemudian, nah, kalau misalnya yang atas nggak punya KPI, jangan-jangan direkturnya bikin KPI sendiri nanti. Pimpinan kliniknya bikin KPI sendiri, yang belum tentu sama dengan harapan dari owner. Jadi ini penting nih bagi para owner, bikinlah KPI di owner sendiri itu apa KPI-nya. Nah, kemudian setelah itu diturunkan ke bawah, ya. Kalau diturunkan lewat sini ya, KPI direktur rumah sakit atau pimpinan klinik tadi diturunkan menjadi KPI departemen, bagian atau bidang atau komite atau tim, ya banyak istilah-istilahnya ya di rumah sakit itu maupun di klinik. Nah, pada intinya mungkin ini disebut dipimpin oleh manajer, ya, manajer departemen, kepala bagian, kepala bidang, kabak, kabit gitu. Jadi KPI direktur tadi kemudian diturunkan menjadi KPI para pimpinan departemen dan seterusnya. Kemudian diturunkan lagi menjadi KPI unit atau subbag atau subbid atau seksi gitu. Intinya diturunkan lagi begitu, kemudian sampai ke KPI individu. Nah, ini mengcascade KPI ya. Jadi cascading itu kan seperti air mengalir gitu ya dari atas ke bawah. Nah, pencapaiannya tentu dari bawah ya. Pencapaian ini dari bawah, KPI individu dulu tercapai, kemudian dia menguatkan unit, menguatkan departemen, menguatkan rumah sakit dan seterusnya ke atas gitu. Apakah kalau kita bikin KPI harus sudah ada KPI individu? Sebaiknya demikian. Tapi kalau tidak bisa, kita bisa bertahap juga. Boleh bertahap dulu. Gitu.
Nanti kita akan pelajari cara cascading-nya, akan ada. Baik, berikutnya, nah ini, jadi KPI itu sangat penting, ya, dia mencerminkan aspek utama dalam pekerjaan. KPI itu mencerminkan aspek utama dalam pekerjaan. KPI itu memberikan informasi tentang ukuran, nah itu di atasnya disebutin, ukuran keberhasilan. Ya. Nah, sehingga ukuran keberhasilan itu harus menunjukkan indikator yang jelas, spesifik, terukur. Kalau kita bias ya dalam menentukannya, tidak jelas, ya, tidak jelas bagaimana definisinya apa, ya, kemudian tidak spesifik, ambiar gitulah, abu-abu gitu ya, kemudian tidak dijelasin juga bagaimana cara mengukurnya, pasti nanti akan kesulitan. Oleh karena itu perlu ada yang disebut kamus KPI ini. Nah, kita akan bahas tentang kamus KPI ini di slide yang akan datang, di video yang akan datang. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu, ini kita sudah 20 menit lebih ya. Kurang sehat nih, harusnya 20 menit berhenti ya. Tapi karena memang sangat menarik, jadi dilanjutin aja. Nah, tahap yang kedua, kita akan bicara tentang langkah mendesain KPI. Nah, sementara itu kita break dulu, Bapak Ibu. Terima kasih.